Yang namanya Tom Emmer ini pendukung kripto siap goncang Gedung Putih dengan nominasi Ketua DPR AS bro. Gemblong apa edan bro. Waduh, ini kripto ini sudah ETF Bitcoin supportnya daripada BlackRock, Fidelity, Grayscale, belum yang lain-lain ya. Itu sudah belum sampai terlaksana pun dengan news-news saja harganya langsung terbang tinggi, apalagi kalau ETF support sudah disetujui bagaimana harganya nggak ber-MM, ditambah lagi Tom Emmer pendukung kripto siap guncang Gedung Putih dengan nominasi Ketua DPR AS. Gemblong ini. Mantap betul ini pendukung kripto akan jadi Ketua DPR AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal, tentunya semangat makin naik, makin naik, makin naik, makin cuan, makin cuan, makin cuan. Meme coin, makin jeplis, makin jengking, makin jengking. Anda harus masuk, kalau orang cerdas, orang pintar masuknya di BTC 90% ataupun 80%, 15% baru masuk ke altcoin 1-5% saja yang Anda dapatkan ke main coin. Bahaya, bisa menjadi keluar ekor dan punya kaki 4. Apakah nggak bahaya dipentung tetangga ya? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, langsung saja Mas Bro akan membahas daripada TA Bitcoin ini. Juga nanti ada news-news di luar di belakang video ini yang sangat luar biasa, tentunya perlu Anda ketahui, yang mana nanti luar biasa pokoknya. Nanti saja ya, di belakang kita lihat TA-nya dulu, yang mana kalau melihat daripada BTC yang ngaceng sekali ini, Anda jangan FOMO untuk masuk. Ini bukan saatnya untuk masuk, tapi saatnya untuk TP. Nanti kalau terbang terus Mas Bro ya bodo amat aja, ketinggalan mang gue pikirin. Ya bukan begitu, yang namanya market pasti ada turunnya, psikologinya ada yang TP, pasti ada yang TP, nggak langsung ngaceng begitu saja. Yang mana bull marketnya juga masih tahun depan, yang mana ini takutnya aja pancingan saja ya. Ketika nanti pada FOMO masuk, bandar-bandar pada banting, ada yang main up tinggi kemudian di squeeze short ke bawah, Anda mau apa ya? Sabar, tenang. Anda begitu kalau melihat barang naik, pinginnya ikut naik ya, ikut masuk, nanti begitu dibanting baru ada nangis kupat kapet. Ini bukan saatnya untuk masuk. Kalau melihat daripada indikator Ichimoku yang keramat ini ya. Ini kan kalau beli itu kan di bawah di sini. Anda kemana aja? Kalau di bawah Anda inginnya turun lagi, turun kemana? Sudah di bawah. Waktu di sini harga 400-an Anda nggak mau masuk. Sekarang sudah giliran mau 500 juta Anda mau masuk. Harusnya cuan 100 juta Anda nanti masuk, Anda malah dibanting ya. Bukan cuan 100 juta Anda malah rugi 100 juta. Aduh kacau. Yang mana memang begitu. Lihat daripada RSI pun ini sudah mendekati resisten bro. Padahal ini weekly ya. Tapi itu semua keputusan ada di tangan Anda. Saya nggak ikut campur ya. Mau apa TP ya silakan. Kalau udah cuan ya udah cuan, TP nggak masalah. Kalau nanti belum puas akan di TP tahun 2024 akhir tahun ya boleh-boleh saja. Yang mana prediksi Mas Bro sama dengan prediksi Robert Kiyosaki. Nggak nyombong ini ya. Kan banyak sekali yang memprediksi bull market tahun 2025. Mas Bro itu dengan Robert Kiyosaki ini klop tahun 2024 di akhir tahun ya. Itu udah pasti udah bull market, yang mana bulan 11-nya juga uang dihambur-hamburkan US pas pilpres ya, pas halving BTC juga sudah mendekati 1 tahun, karena halving BTC itu kan nanti di bulan 4 di tahun depan. Berarti kalau nanti akhir tahun kan hampir mendekati apa namanya 1 tahun. Berbeda sedikit itu kan hal yang wajar, nggak masalah ya. Di situ ya, paham ya? Oke, pasti Anda tahu ya. Yang mana ini kalau lihat RSI juga udah di atas, yang lihat di awan Ichimoku juga waktunya TP, karena trader seluruh dunia psikologinya kalau udah cuan, apalagi yang pemain lepret cuan besar yang 100 kali lipat, yang 50 kali lipat, pasti akan di TP begitu ya. Nanti kalau banyak lagi yang pasang up, otomatis bandar nggak mau rugi ya, pasti akan dibanting ke bawah untuk meliquid daripada yang pasang lepret tinggi, yang pasang up begitu ya. Jadi nggak usah FOMO dulu, yang namanya market tuh pasti ya masih ada naik dan turun, apalagi nanti di akhir tahun biasanya dibanting lagi sampai Januari Februari, baru nanti Maret masuk. Karena apa? Januari Februari dibanting di bawah, kan bos-bos itu kan Desember akhir tahun pada jual aset untuk apa namanya
untuk bayar pajak. Tapi juga kita nggak ngerti, barangkali memang diprediksi perang daripada Hamas sama Israel itu kemungkinan Amerika udah mulai siap-siap akan ikut juga, dengar-dengar seperti itu, yang mana kapal induk pun sudah mulai merangkak ke sana. Takutnya orang-orang besar yang punya aset-aset besar akan berbondong-bondong menyelamatkan daripada harta dia masuk ke emas dan Bitcoin. Itu bisa saja ngaceng terus, juga bisa terjadi. Yang penting saya nggak ikut campur. Kalau mau TP udah cuan ya silakan, kalau mau tunggu nanti tahun depan di saat bull market pas di pucuk juga boleh. Yang mana tahun ini kan berbeda dengan tahun kemarin ya. Memang biasanya di bulan Desember itu banting-bantingan yang akhir tahun ya untuk bayar pajak bos-bos itu ya. Akan tetapi di tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu halving masih jauh, tapi kalau tahun ini saya kira bantingan nggak begitu dalam. Dia juga mikir ya, dia pasti juga hold juga aset BTC-nya untuk yang mana tahun depan akan halving BTC, pasti akan menguntungkan lebih besar di bull market yang akan datang. Seperti itu ya. Langsung kita akan melihat beritanya yang mantap ini, yang namanya Tom Emmer ini pendukung kripto siap goncang Gedung Putih dengan nominasi ketua DPR AS bro. Gemblong apa edan bro. Waduh, ini kripto ini sudah ETF Bitcoin supportnya daripada BlackRock, Fidelity, Grayscale, belum yang lain-lain ya. Itu sudah belum sampai terlaksana pun dengan news-news saja harganya langsung terbang tinggi. Apalagi kalau ETF support sudah disetujui, bagaimana harganya nggak ber-MM. Ditambah lagi Tom Emmer pendukung kripto siap guncang Gedung Putih dengan nominasi ketua DPR AS. Gemblong ini. Mantap betul ini. Pendukung kripto akan jadi ketua DPR di Gedung Putih di AS. Mantap bro ya. Tom Emmer, anggota Partai Republik yang dikenal akrab dengan dunia kripto, tengah berjuang untuk mendapatkan nominasi sebagai ketua DPR Amerika Serikat. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak termasuk dari rekan partainya. Aduh mantap. Yang kemungkinan kan kalau Demokrat ini kan sudah dikatakan jejaknya buruk ya, yang mana dari kemarin mulai Barack Obama yang memang ngacak-ngacak kripto, dengan ini juga Biden kan. Kelihatannya Demokrat ini yang senangnya perang ya. Kemungkinan rakyatnya udah menjerit, udah menderita ya, inflasi terlalu tinggi ya, di mana-mana kelaparan. Kemungkinan nanti yang akan berkuasa Republik ya. Mantap kalau Republik itu ada, di situ ada Donald Trump juga yang anaknya investasi besar-besaran di NFT Polygon tentunya ya. Ini kabar mantap dan kabar yang luar biasa bro ini bro ya. Tom Emmer pendukung kripto siap guncang Gedung Putih dengan nominasi ketua DPR AS. Aduh, Tom Emmer anggota Partai Republik yang dikenal akrab dengan dunia kripto tengah berjuang untuk mendapatkan nominasi sebagai ketua DPR Amerika Serikat. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak termasuk dari rekan separtinya. Waduh, bagaimana bro? Tom Emmer yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR nomor 3 dari Partai Republik telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPR. Emmer yang dikenal sebagai pendukung industri kripto mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari rekan separtainya Kevin McCarthy yang sebelumnya dipecat dari posisi ketua DPR. Ya, McCarthy ini menyatakan bahwa Emmer ya adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut karena dia memahami dinamika konferensi dan tahu apa yang diperlukan untuk memenangkan dan mempertahankan mayoritas. Mantap, mantap jaya ya. Emmer juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR lainnya. Brand Vinted yang merilis pernyataan pada 20 Oktober mendukung Emmer untuk posisi ketua DPR. Ya, Vinted mengatakan bahwa sejak dia tiba di Kongres, dia merasa terhormat bisa bekerja sama Emmer dan menghargainya sebagai mentor dan teman. Waduh, mantap, mantap, mantap. Tom Emmer Crypto bisa menentukan hasil pemilihan presiden AS 2024 bro. Mantap bro ya, Emmer dan Crypto. Bagaimana bro? Jika Emmer berhasil menjadi ketua DPR, hal ini akan disambut hangat oleh komunitas kripto.
Emmer telah berbicara pendukung aset digital dalam banyak kesempatan dan memiliki sejarah menentang pendekatan regulasi oleh penegakan hukum dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang ketuanya Gary Gensler ya. Gary Gensler ini betul-betul dilengserkan ya. Emmer percaya bahwa industri kripto memiliki potensi besar dan perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Mantap bro, ini berita yang sangat menyegarkan ya bagikan es cendol dawet ini. Emmer dan persaingan untuk posisi ketua DPR. Meski mendapatkan dukungan, Emmer bukan satu-satunya yang berambisi menjadi ketua DPR. Beberapa anggota Partai Republik lainnya seperti Steve Scalise dan Jim Jordan juga mencoba peruntungan mereka namun gagal mendapatkan dukungan mayoritas. Selain itu ada juga Kevin Ham dan Jack Berman dari Michigan yang mengumumkan niat mereka untuk mencalonkan diri ya, tapi semuanya kandidat yang terkuat ada di Emmer ya, bukan Hammer ya. Di Emmer. Mudah-mudahan ini Emmer ini nanti terpilih menjadi ketua DPR US yang mana ini sudah sangat pro dengan digital ya, aset digital, pro sekali dengan kripto, yang menyatakan bahwa nanti kalau ini jadi ketua DPR tuh sektor disikat semua, terutama Gary Gensler katanya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi harapan kita semua sebagai komunitas kripto, mudah-mudahan si Emmer ini akan masuk ya jadi ketua DPR US yang mana juga kandidat terkuat dari Partai Republikan. Mudah-mudahan terwujud semua harapan kita supaya kita dapat cuan dari kripto, tentunya bukan dibanting melulu ya, dari Biden, dari kemarin Barack Obama, dari tahun 2021 sampai sekarang nggak ada kejelasan. Yang namanya regulator aja ngawur ya. Kalau ada apa namanya pelaturan yang jelas, yang boleh mana, yang tidak mana, saya rasa untuk komunitas kripto akan mengacu ya, menghargai, menghormati dan akan melaksanakan semua pelaturan. Akan tetapi kan pelaturan itu nggak jelas, kayak pelaturan siluman, makanya bingung ya. Sebetulnya jadikan sapi perah sama mereka kurang ajar betul ya. Mudah-mudahan si Emmer ini akan menjadi ketua DPR yang segera ya tahun 2024 di bulan 11. Mantap, tentunya kita akan cuan semua ya. Saya rasa cukup ya berita yang besar yang mantap ini ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong yang belum subscribe sudah untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.